Penyusunan rancangan perubahan KUA PPAS APBD 2024 harus disusun mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Jajaran Kepolisian Resort Bovendigul memberikan materi terkait antisipasi gangguan Kamtibmas saat pelaksanaan pilkada kepada Badan Etor, PPD, dan PPS. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigol. Edisi hari ini Kamis 10 Oktober 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Bapak Mama dong semua. Dan inilah Infodigol selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS APBD 2024 harus disusun mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua 2 DPRK Bovendigul Peter Yawan pada rapat paripurna pembahasan KUA PPAS di ruang sidang DPRK Bovendigul. Merujuk pada pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan rancangan harus disampaikan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Ketentuan ini sangat krusial untuk memastikan proses perencanaan dan pengelolaan anggaran berjalan lancar. Kepatuhan pada jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan akan membantu dalam mencapai kesepakatan yang lebih baik antara pihak legislatif dan kepala daerah. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul Peter Yawan mengatakan, sesuai dengan ketentuan pada pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan rancangan perubahan KUA PPAS disampaikan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran untuk mendapatkan kesepakatan bersama Kepala Daerah dan DPR seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 yang mengatur tahapan penyusunan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan bahwa rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan paling lambat 3 bulan sebelum berakhir tahun anggaran guna mendapatkan kesepakatan bersama kepala daerah dan DPRK. Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 yang mengatur tahapan penyusunan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD tahun 2024. Pada penyampaian rancangan perubahan KUA PPAS APBD perubahan tahun 2024 disertai kelengkapan berupa perbuk tentang penjabaran perubahan APBD harus dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi, di mana pada pasal 16 ayat 6 Peraturan DPRK Bovendigul Nomor 1 Tahun 2020 telah mendapat persetujuan bersama dan ditandatangani oleh Bupati, pimpinan DPR Bovendigul dalam rapat paripurna. Melalui penekanan ini, Peter berharap agar semua satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait berkolaborasi dengan baik dalam penyusunan anggaran. Hal ini agar APBD tahun 2024 dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Pernyataan ini diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penyusunan APBD secara tepat waktu dan efektif. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul mengagendakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas atau Smart City. Pembahasan ini menjadi salah satu fokus utama selain rancangan perubahan KUA PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2024. Merujuk pada pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan rancangan harus disampaikan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Ketentuan ini sangat krusial untuk memastikan proses perencanaan dan pengelolaan anggaran berjalan lancar.
Kepatuhan pada jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan akan membantu dalam mencapai kesepakatan yang lebih baik antara pihak legislatif dan kepala daerah. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul, Peter Yawan mengatakan, sesuai dengan ketentuan pada pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan rancangan perubahan KUA PPAS disampaikan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran untuk mendapatkan kesepakatan bersama kepala daerah dan DPR seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 yang mengatur tahapan penyusunan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan bahwa rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan perubahan waktu 3 bulan sebelum berakhir tahun anggaran guna mendapatkan kesepakatan bersama kepala daerah dan DPR. Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 yang mengatur tahapan penyusunan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD tahun 2024. Pada penyampaian rancangan perubahan KUA PPAS APBD perubahan tahun 2024 disertai kelengkapan berupa perbuk tentang penjabaran perubahan APBD, harus dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi, di mana pada pasal 16 ayat 6 Peraturan DPRK Bovendigul Nomor 1 Tahun 2020 telah mendapat persetujuan bersama dan ditandatangani oleh Bupati, pimpinan DPR Bovendigul dalam rapat paripurna. Melalui penekanan ini, Peter berharap agar semua satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait berkolaborasi dengan baik dalam penyusunan anggaran. Hal ini agar APBD tahun 2024 dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Pernyataan ini diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penyusunan APBD secara tepat waktu dan efektif. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Momentum pelaksanaan konsolidasi PPD dan PPS. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan memberikan semangat dan motivasi kepada panitia pengawas daerah dan panitia pemungutan suara Kabupaten Bovendigul. Diharapkan melalui pengetahuan yang didapat, anggota PPD dan PPS semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tingkat distrik dan kampung.
Memasuki tahapan pilkada serentak, KPUD Bovendigul melaksanakan penguatan kelembagaan melalui konsolidasi badan ad hoc PPD dan PPS. Kesempatan itu dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Teresia Mahuse. Sebagai pemateri, dirinya memberikan motivasi dan semangat kepada PPD dan PPS Kabupaten Bovendigul dalam menjalankan tahapan pilkada, yang mana pada puncaknya nanti akan diselenggarakan pada 27 November mendatang. PPD dan PPS harus berusaha semangat karena untuk berada pada posisi tersebut tidaklah mudah dan melalui suatu proses yang dianggap mampu secara moral, intelektual, dan profesional, serta mampu memikul tanggung jawab yang besar. Menjadi PPD dan PPS merupakan pekerjaan yang berat dan mulia. Untuk itu para petugas harus tetap semangat dalam bekerja, karena honor PPD dan PPS tidak sebanding dengan pengalaman yang nantinya didapatkan. Berdasarkan data pada pemilu kemarin, untuk TPS khusus Otsus ada 10 TPS di perusahaan dan 1 di Lapas Tanah Merah. Namun untuk Pilkada Bovendigul saat ini hanya ada 1 TPS khusus di Lapas Tanah Merah. Pihak penyelenggara kabupaten harus berkoordinasi dengan Lapas agar warga binaan bisa mempunyai hak suara untuk memilih. Kita berusaha, kita ada di sini tidak sembarang, ya. Kita juga melalui proses. Kita juga wakil masyarakat. Kita dianggap mampu secara moral, intelektual, ya, profesional. Kita mampu, kita mumpuni. Makanya kita dikasih tanggung jawab yang berat. Pekerjaan ini maha berat, Bapak Ibu saya bilang maha berat, ya, maha berat dan mulia. Ya. Walaupun gaji kecil, tapi kita tetap kerja dan semangat. Ya. Karena apa? Kita tidak pikir persoalan nominal, tapi kita pikir itu ilmu yang lain, pengalaman itu yang kita perlu, ya, karena kita punya tujuan yang kita bisa. Begitu Bapak Ibu, ya. Sekarang ini selain tahapan pencalonan ada tahapan krusial lagi, Bapak Ibu ya. Tahapan data kemarin sudah, ya, Ibu Kadam. Ya, kemarin untuk data, saya agak singgung sedikit soal pekerjaan ya. Data kemarin untuk Bovendigul, pemilu kemarin itu untuk TPS khusus Loksus itu kita Bovendigul 11 kan, 10 di perusahaan, 1 di Lapas. Tapi untuk pilkada ini cuma di Lapas saja, Bapak Ibu. Teresia Mahuse berpesan kepada PPD dan PPS untuk tetap semangat dan kuat. Dalam arti kuat menahan godaan dari pihak-pihak yang mengintervensi. PPD dan PPS harus bersikap netral, independen, dan berintegritas. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan mengajak PPD dan PPS untuk bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang. Namun apabila keluar dari aturan tersebut, maka ada konsekuensi, yaitu berurusan dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak-Mama, masih terkait konsolidasi badan ad hoc PPD dan PPS. Tidak hanya KPU Provinsi, jajaran kepolisian Bovendigul ikut memberikan materi terkait antisipasi protes dan gangguan Kamtibmas saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Pada pelaksanaan konsolidasi badan ad hoc PPD dan PPS, jajaran kepolisian daerah melalui Kasat Intelkam AKP Jacob Silambi ikut memberikan materi terkait antisipasi protes dan gangguan Kamtibmas saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dikatakan PPD dan PPS yang memiliki tanggung jawab dalam penentuan terhadap kepemimpinan Bovendigul ke depan dengan menjadi ujung tombak pada pemungutan suara nanti. Untuk itu melalui konsolidasi ini bertujuan menyatukan dan memperkuat fungsi tugas serta tujuan lembaga badan ad hoc PPD dan PPS. Jacob mengaku pada pelaksanaan pungut hitung, pihak kepolisian tidak bisa secara langsung masuk ke tempat pemungutan suara tanpa panggilan dari KPPS. PPD dan PPS yang sudah pernah bertugas pasti mengetahui kerawanan-kerawanan di TPS seperti aksi protes pemilih dan saksi kurang puas akan dihadapi oleh PPD dan PPS. Akan tetapi jika bekerja dengan jujur untuk kepentingan masyarakat, maka dipastikan permasalahan ini tidak akan terjadi. Kerja kita, saya bersyukur sekali. Jadi rekan-rekan sekalian sudah pernah mungkin mengalami atau pernah yang menjadi PPS atau PPD bahkan yang lainnya. Jadi manfaatkan
tugas yang sangat mulia ini. Tugas ini untuk mencari pemimpin ke depan yang lebih bagus. Kami di sini kepolisian hanya selaku pengamanan, mengamankan, dan bapak-bapak semua nanti kita akan dilakukan pengamanan per TPS. Namun kita di ring 2 luar, kalau kepolisian itu di ring 2 luar. Ring 3 ada perbantuan dari TNI. Adapun permasalahan di dalam TPS nanti itu permasalahan KPPS yang bisa memanggil kepolisian. Kepolisian tidak langsung ke lokasi dalam TPS. Bapak-bapak yang pernah mengalami menjadi petugas PPS maupun PPD, saya rasa sudah paham apa yang menjadi kerawanan-kerawanan di TPS. Permasalahan-permasalahan di TPS itulah aksi protes, kurang puas, saksi tidak puas, nanti akan dihadapi. Tapi kalau kita bekerja dengan jujur untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kabupaten, saya rasa tidak ada yang masalah. Tapi kalau kita punya kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kabupaten ini atau masyarakat ini, pasti akan terjadi kesalahan-kesalahan yang besar. Kasat Intel melanjutkan, sekecil apapun permasalahan yang ada di tempat pemungutan suara harus diselesaikan dan bukan dibawa ke tingkat KPU atau pleno kabupaten. Hal ini sudah pernah dan sering dialami pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pilkada nanti, apabila terjadi penolakan atau statement yang merugikan, diharapkan dapat memberikan pendekatan maupun pemahaman kepada masyarakat, karena hal ini untuk kepentingan bersama. Dirinya berpesan kepada PPD dan PPS untuk menjaga kesehatan, bekerja yang baik untuk Kabupaten Boven Digul, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik, yang pada akhirnya pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pemerintah daerah melalui penjabat Bupati Boven Digul, Lexi Romel Wagio, mengapresiasi kinerja dan dedikasi TNI yang telah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Boven Digul. Keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menciptakan suasana kondusif yang mendukung berbagai aktivitas pembangunan.
Sinergi yang terjalin antara TNI Polri dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Pelaksana tugas Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu menyebut, kerjasama yang telah terjalin selama ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, karena dengan semangat kolaborasi dapat mewujudkan suasana kondusif di tengah masyarakat. Hal ini sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Terkait dengan hari ini dilaksanakannya hari ulang tahun upacara TNI Veteran Indonesia yang ke-79 sebagai kami pemerintah daerah ucapan banyak terima kasih dan juga kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh TNI juga Polri bersama pemerintah yang mana selama ini keadaan daerah kami tetap situasi kondisi aman dan kondusif. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa terjaga terus dan membuat daerah kita aman dari segala gangguan, dan ini untuk memajukan pembangunan di daerah kami Bovendigul dan tentunya mudah-mudahan untuk terjadi di seluruh wilayah Indonesia. TNI ada, Polri juga ada. Ya, pasti pembangunan itu bisa lebih terlaksana lebih baik untuk hari-hari ke depan. Demikian, terima kasih. Peringatan HUT TNI ke-79 menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Dengan semangat dan komitmen bersama, diharapkan Kabupaten Bovendigul dapat terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Di tempat yang sama, tidak hanya pemerintah daerah, masyarakat Bovendigul melalui Ketua Ikatan Keluarga Bugis Makassar, Hamir Raja, ikut memberikan apresiasi kepada TNI yang telah bekerja tanpa lelah dalam melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Menurutnya, keberadaan TNI sangat vital bagi keamanan dan stabilitas negara maupun daerah tertentu. Saya sebagai Kepala Suku sangat mengapresiasi bahwa semoga ke depan TNI semakin solid dan sangat dibanggakan kepada masyarakat semuanya. Yang saya pesan kepada harapan kami sebagai tokoh masyarakat bahwa semoga ke depan TNI semakin jaya, semakin bersatu untuk mempertahankan NKRI yang kita cintai bersama, khususnya Bovendigul. Ketua Ikatan Keluarga Bugis Makassar Bovendigul, Hamir Raja, berharap TNI semakin solid dan dapat terus membangun hubungan baik dengan masyarakat. Diakui masyarakat selalu bangga memiliki TNI yang siap sedia menjaga keamanan. Semoga ke depan TNI semakin diperkuat dan terus menjadi kebanggaan masyarakat Bovendigul. Hamir Raja juga menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI dan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi ke depan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, Bapak Mama, Kepala Kepolisian Daerah Resort Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, memberikan penghormatan yang tinggi kepada TNI sebagai institusi yang telah berkontribusi besar dalam menjaga ketahanan dan pertahanan wilayah, terutama di daerah perbatasan. Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, mengatakan usia TNI yang ke-79 bukanlah usia yang muda. TNI telah menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, khususnya di wilayah Kabupaten Bovendigul yang memiliki garis perbatasan terpanjang dengan negara tetangga Papua Nugini. TNI bukan hanya penjaga keamanan, tetapi juga garda terdepan dalam melindungi kedaulatan negara di daerah perbatasan. Keberadaan TNI sangat krusial mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan negara. Kapolres juga mengingatkan bahwa moto Kabupaten Bovendigul, Nubbagen Gubbagenep, Gubbagenep Nubbagen, mencerminkan hubungan simbiosis antara TNI dan masyarakat. TNI ada karena masyarakat ada dan masyarakat ada karena TNI ada. Untuk itu semua pihak harus mendukung TNI dalam tugas pokoknya menuju Indonesia Emas. Jadi di hari ulang tahun yang ke-79
saya pikir bukan umur atau usia yang mudah. Jadi TNI selalu menjaga kita dalam segi ketahanan dan pertahanan, utamanya di Bovendigul, kita yang memiliki 150 garis perbatasan dari Papua Nugini. Seperti moto dari Kabupaten Bovendigul sendiri, Ngupbagen, Ngupbagenop, Ngupbagenop, Ngupbagen. Sama harfiahnya bahwa TNI ada karena masyarakat ada. Masyarakat ada karena TNI ada. Kita harus dukung menuju Indonesia emas, apapun itu harapan kami semuanya seluruh Forkopimda, TNI ke depannya makin jaya, makin kuat, makin perkasa dalam mempertahankan kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Kapolres Bovendigul juga mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk jajaran pemerintah untuk terus bersinergi mendukung TNI dalam menjaga stabilitas keamanan. Melalui semangat kebersamaan, diharapkan Kabupaten Bovendigul terus maju dan sejahtera di bawah naungan TNI yang kuat, berdedikasi dan perkasa dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Ngupbagen, Ngupbagenep, Ngupbagenep, Ngupbagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.